Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para teman-temanku sekalian, para subscriber, para netizen yang budiman, kembali lagi kita di channel Bayan Santri TV. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani, dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezekinya dan diberkahi hidupnya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Baik teman-temanku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang prediksi Gus Dur tentang Pondok Pesantren Al Zaitun, ya. Jadi Ma'had Al Zaitun menjadi sorotan publik belakangan ini. Sejumlah pihak menuding lokasi itu merupakan markas Negara Islam Indonesia, Komandemen Wilayah ke-9 NII KW 9. Ma'had atau pesantren yang dipimpin oleh Panji Gumilang itu terletak di Desa Hergelis, Indramayu, Jawa Barat. Arealnya sangat luas hingga mencapai 1.200 hektar. Sekitar 200 hektar untuk bangunan, sisanya pesawahan, ladang, hingga hutan jati emas. Komplek Ma'had dibatasi tembok tinggi yang memisahkan dengan perkampungan penduduk. Di dalamnya bukan hanya ada asrama dan ruang belajar seperti pesantren pada umumnya, namun ada juga rumah sakit, rumah tinggal, wisma tamu, waduk, sawah, ladang, dan bahkan kandang ternak. Proyek besar yang hingga kini sedang dalam tahap penyelesaian adalah pembangunan masjid dengan nama Rahmatan lil Alamin yang didesain lebih besar dari Masjid Istiqlal Jakarta. Konon katanya bila sudah jadi, masjid ini mampu menampung 150.000 jamaah. Sebetulnya jauh sebelum menjadi sorotan media, almarhum Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid pernah memprediksi tentang masa depan Ma'had ini melalui sebuah wawancara dengan tim reporter NII Crisis Center NCC dengan didampingi Mbak Yeni Wahid dan Sulaiman, sekretaris pribadinya. Nah, berikut kutipannya bisa dilihat di media tim NCC dan Sofi Hidayat. Berikut wawancaranya. Apa pendapat Gus Dur tentang Al Zaitun? Gus Dur menjawab, itu punya Pak Harto. Beliau dulu punya obsesi At-Tin dan Al Zaitun. Pak Harto tahu semua yang dikerjakan si Panji Gumilang. Wong Abu Toto itu binaan anak emasnya Ali Murtopo. Itu proyek mercusuar yang gak ada manfaatnya untuk bangsa. Pak Harto itu punya mimpi tapi gak kesampaian. Ia yang memerintahkan Sa'adillah Mursyid mengirim sapi tapos ke Zaitun di tahun 1999. Sebelum reformasi. Yang jaga Zaitun itu kan Kopassus, sekarang sudah 10 tahun. Apa sih yang sudah dihasilkan Al Zaitun? Saya dengar santrinya nggak bisa apa-apa. Apalagi lulusannya nggak jelas. Masyarakat di sana resah dan menganggap Zaitun nggak membawa manfaat apa-apa. Tanah mereka dirampas dan dibayar seenaknya. Zaitun itu hanya membangun propaganda kebaikan dan kesuksesannya sendiri. Yang begini nggak akan lama. Saya pikir tahun ini akan jadi tahun terakhir buat Zaitun. Rakyat kita cerdas-cerdas kok. Sudah nggak bisa lagi dibohongi Abu Toto. Kalau ada yang masih bisa dibohongi, jumlahnya makin sedikit kok. Orang sudah makin paham Zaitun itu bullshit. Buktinya saja omongan saya. Buktikan saja omongan saya, kata Gus Dur. Mahasiswa-mahasiswa itu akan balas dendam. Nah, ini penjelasan daripada Gus Dur bahwasanya Al Zaitun itu adalah milik daripada keluarga Cendana, yaitu Pak Harto. Maka bisa kita pastikan ya apa yang terjadi di dalamnya. Apalagi Gus Dur mengatakan bahwasanya Al Zaitun itu hanyalah propaganda kebaikan dan kesuksesannya sendiri. Kemudian media NCC bertanya kembali kepada Gus Dur, bagaimana Gus Dur melihat mereka itu jahat? Gus Dur menjawab, Anda ini punya hati nurani enggak? PKI, Hitler, Zionis Yahudi, sekalipun yang dibilang masyarakat itu jahat, mereka sangat sayang dan membela anak buahnya. Tapi kalian bisa lihat sendiri, itu di Zaitun orang dibuat kerja rodi kayak Romusha. Tenaganya diperas, istri dan anaknya dipisahkan, nggak digaji sepantasnya, jangankan berharap UMR. Dan ada jam sostek. Ini kan trafficking, penjualan manusia atas nama Islam NII. Apa itu nggak jahat? Apapun alasannya, untuk perjuangan kondisi darurat itu bisa-bisa tipu mereka aja. Apa Rasulullah SAW mengajarkan hal tersebut?
Apa Imam Kartosuryo rela jamaahnya diperas begitu? Saya yakin ia marah dan terluka. Nah, ini pendapatnya Gus Dur ya. Jadi Al-Zaitun itu lebih daripada PKI, lebih daripada Hitler, lebih daripada Zionis Yahudi. Kenapa? Karena PKI, Hitler, dan Zionis Yahudi itu masih membela anggotanya, masih membela warganya. Sementara Al-Zaitun itu menjadikan santri dan warga yang tinggal di dalam Al-Zaitun itu sebagai sapi perah, gitu loh. Nah, begitu ya teman-teman. Bagaimana Gus Dur menilai sikap yang menyerang Al-Zaitun? Mereka itu kurang kritis, kata Gus Dur. Di tengah orang yang buta dan membuta, tapi masih baguslah mereka masih mau mengkritisi Al-Zaitun. Al-Zaitun itu bukan sekedar isu sesat. Zaitun itu musuh kemanusiaan, musuh bersama kita, semua. Ia bagai mesin penghancur masa depan anak bangsa. Zaitun itu alat iblis untuk merusak tatanan masyarakat. Bayangkan saja anak-anak mahasiswa itu disuruh nipu orang tuanya sendiri. Katanya teknis mbahmu, kata Gus Dur. Nipu ya nipu. Kalau ada orang masih percaya dengan gombalan Zaitun, orang tersebut pasti orang munafik. Setidaknya kalau pejabat ya pejabat yang koruptor. Kalau ulama ya ulama jablay. Kalau intelektual ya intelektual pedagang. Kalau peneliti ya peneliti goblok. Kalau ada media yang membela Zaitun, pasti media yang cuma cari makan alias media bayaran. Ya, kalau ada orang tua yang belain Zaitun, ya orang tua yang durhaka dan gak punya hati nurani. Lalu bagaimana membongkar kasus Zaitun ini? Tunggu saja tanggal mainnya. Mereka sendiri kok yang akan menggali kuburannya sendiri. Karni Ilyas kasih bocoran ke saya, kata Gus Dur. Kalau TV One mau bongkar-bongkaran soal baiat ala NII. Ini kan jelas-jelas makar. Kalau ada negara, di dalam negara dibiarkan. Intinya sekarang ini seluruh jajaran Zaitun sedang panik dan super sibuk bagaimana menyelamatkan diri. Ini harus kita lawan bersama. Apa artinya saya sendirian? Kata Gus Dur. Nah, jadi prediksi Gus Dur ini sekarang sudah terjadi, di mana seluruh masyarakat, bukan hanya di sekitar Hergelis atau Indramayu, bahkan seluruh Indonesia, dan ini menjadi isu nasional. Dan mudah-mudahan permasalahan bangsa, khususnya Al-Zaitun ini bisa segera diselesaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.